Nabi Muhammad umat namitan, setia catat Nabi Muhammad. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi akramana bi khairi nabiyyin ursil wa akramana bi khairi kitabin unzil wa ja'alana khaira ummatin Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang Allah berikan setelah mendapatkan atau melakukan perjuangan untuk terlepas dari apa yang disebut dengan pemboikotan yang berlangsung selama 10 tahun. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah sebuah kaum sehingga kaum itu merubah diri mereka sendiri. Kita sudah menyebutkan keluarnya Rasulullah SAW dari pemboikotan. Yang pertama adalah perjuangan yang telah mereka lakukan, yang telah sebagian pemuda-pemuda Quraisy lakukan. Akhirnya Allah kirim rakyat untuk memakan perjanjian Quraisy itu, dan itu berlangsung selama 3 tahun dan memasuki tahun ke-10, di mana kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu usaha Quraisy untuk terakhir kalinya sebelum meninggalnya Abu Talib, karena Abu Talib meninggal di bulan Rajab, bulan kita seperti ini. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Dan ketika Abu Talib sudah terlihat sakit-sakitan, oleh orang Quraisy merasa perlu untuk terakhir kalinya membujuk Abu Talib agar berhasil kali ini meminta kepada Rasulullah untuk meninggalkan apa yang selama ini beliau sampaikan, apa yang selama ini beliau dakwahkan. Ternyata Rasulullah tidak berhasil dibujuk oleh Abu Talib. Maka Rasulullah menawarkan kepada mereka untuk mengucap kalimat tauhid, yang dengan kalimat itu masyarakat Quraisy bisa merebut hati masyarakat Arab semuanya, dan bahkan bisa menguasai masyarakat Ajam. Tapi karena Quraisy terlambat, bukan tidak mau, terlambat, sampai nanti berlalu sekitar 11 tahun kemudian, di tahun ke-8 Hijriah, itu yang terjadinya apa yang disebut dengan Fathu Mekah. Saat terjadi Fathu Mekah, maka semua masyarakat Quraisy yang kemarin-kemarin itu tidak mau masuk Islam, yang kemarin-kemarin itu enggak percaya terhadap apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, baru kemudian mereka menyaksikan kesuksesan
kesuksesan demi kesuksesan yang diperoleh Rasulullah sampai berakhir dengan perebutan kembali kota Mekah, yang berakhir dengan masuknya mereka ke dalam agama Islam. Mereka-mereka yang masih hidup, belum menjadi korban di perang Badar, di perang Uhud, dan perang Ahzab, dan peperangan lain-lainnya. Dan terbukti apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, di mana kaum muslimin di masa pemerintahan Umar bin Khattab berhasil merebut Persia dan berhasil juga menaklukkan daerah yang selama ini menjadi jajahan Romawi, yaitu negeri Syam, termasuk Baitul Maqdis. Rasulullah suatu ketika Adi bin Hatim At-Tai datang berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada Adi bin Hatim At-Tai, "Ya Adi bin Hatim, kenapa engkau tidak masuk Islam?" Pada saat itu Adi masih beragama Nasrani. Barangkali yang menghalangimu untuk masuk Islam adalah engkau melihat orang-orang Islam ini dalam kondisi miskin. Allah, Rasulullah meyakinkan dengan bersumpah, demi Allah wahai Adi, suatu ketika nanti akan tersebar harta-harta di kalangan orang Islam sampai-sampai tidak ada orang yang mengambilnya. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, barangkali yang menghalangimu wahai Adi untuk masuk Islam, engkau melihat kerajaan sekarang tidak berada di tangan orang Islam. Mungkin kita bertanya, bukankah Rasulullah itu raja? Bukan. Rasulullah bukan raja sampai beliau wafat, bukan raja. Dan kerajaan pada saat itu yang paling terlihat itu ada pada kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Barangkali yang menghalangi engkau masuk Islam, engkau melihat kerajaan di dunia ini tidak dipegang oleh orang Islam. Kemudian Rasulullah bersumpah kembali, "Wallah, wahai Adi, nanti suatu saat akan ada kekuatan Islam yang sampai-sampai kamu menyaksikan seorang perempuan datang dari Babilonia, dari Irak, menuju Ka'bah, menuju Mekah sendirian, melakukan tawaf, tidak takut perempuan ini kecuali hanya kepada Allah." Dan ini menjadi dalil bagi sebagian ulama untuk menjawab pertanyaan, bolehkah seorang perempuan berpergian seorang diri tanpa ditemani oleh mahram, tanpa ditemani oleh ayah, tanpa ditemani oleh suami, oleh anak, mahram? Maka berdasarkan hadis ini, para ulama, sebagian ulama mengatakan boleh. Karena Rasulullah bersabda, nanti wahai Adi, akan kamu lihat seorang perempuan sendirian datang dari tempat yang sangat jauh, dari negeri Irak. Mungkin yang jaraknya kalau kita sekarang dari Banda Aceh mungkin sampai ke Riau. Sendirian menuju Ka'bah, menuju Mekah, melakukan tawaf, dan perempuan ini tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah di situ tidak melarang, bahkan mencontohkan, memberi kabar gembira kepada Adi bin Hatim. Kemudian Adi bin Hatim setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan ada satu lagi yang disampaikan oleh Rasulullah,
sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, setelah beliau nanti masuk Islam, selama hidup saya, ini Rasulullah sudah meninggal dunia. Janji yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW sudah terbukti dua janji, tinggal satu lagi. Dan Adi mengatakan, demi Allah, yang satu lagi yang dijanjikan oleh Rasulullah ini pasti juga akan terbukti. Itu janji harta yang sangat melimpah ruah, yang nggak ada yang mengambilnya. Itu terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai standar orang yang menerima zakat tidak lagi standar kemiskinan, tapi standarnya sudah berapa dia punya kendaraan. Kalau dia punya kendaraan 3, maka dia nggak dapat zakat. Kalau dia punya kendaraan 2, maka diberikan zakat. Standarnya sudah tinggi. Kenapa? Karena semua masyarakat sudah kaya raya. Hadirin Allah, janji Rasulullah yang beliau sampaikan kepada masyarakat Quraisy yang berakhir dengan penolakan di saat mereka mencoba melakukan lobby terakhir di tahun atau awal dari tahun ke-10. Berlalu sekitar Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Ukhra, Rajab. Masuk bulan Rajab sekitar 6 bulan kemudian, jatuhlah Abu Talib, menjadi lebih parah sakit beliau dan meninggal dunia. Ada yang mengatakan beliau meninggal di bulan suci Ramadan, 3 hari sebelum meninggalnya As-Sayyidah Khadijah. Terkait dengan meninggalnya Abu Talib, Rasulullah selaku orang yang sangat sangat besar menerima jasa dari sang paman Abu Talib, dan paman orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah mencoba untuk membujuk sang paman supaya mau juga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa kata Rasulullah? Ay ammu, wahai sang paman, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan tiada Tuhan selain Allah, kalimatun uhaju laka biha indallah, kalimatun ahaju laka biha indallah. Coba kamu sebutkan kata-kata la ilaha illallah saja. Dengan kata-kata itu saya punya alasan, saya punya hujjah, ahaju biha laka indallah. Saya punya alasan untuk menyampaikan kepada Allah, ya Allah, paman saya ini sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu aja yang kau ucapkan sebagai alasan, modal pertama untuk saya mengadu kepada Allah nanti. Kemudian di belakang Abu Talib ada juga Abu Jahal. Abu Jahal ini meninggal di perang Badar. Kemudian ada juga Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah ini sepupu Rasulullah, karena ibunya namanya Atikah binti Abdul Muttalib, dan keponakan juga dari Abu Talib. Jadi Rasulullah sebagai keponakan membujuk sang paman untuk mengucapkan kalimat tauhid. Abdullah bin Umayyah ini juga membujuk sang paman untuk jangan mengucapkan kalimat tauhid, didukung lagi oleh Abu Jahal. Maka pada saat itu Abu Talib berada dalam kondisi seperti itu, apalagi ditanyakan oleh Abdullah bin Abi Umayyah ini, keponakan juga, maukah engkau meninggalkan agama ayahmu, agama nenek moyangmu Abdul Muttalib? Maka akhirnya Abu Talib sebagai penutup kata-kata terakhir sebelum beliau meninggal dunia, ana ala dini Abdul Muttalib, saya beragama dengan agama Abdul Muttalib. Dalam konteks di sini beliau tidak menyebutkan saya beragama dengan agama menyembah patung,
Tapi beliau menyebutkan, saya beragama dengan agama yang dianut oleh Abdul Muttalib. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita tentang agama Abdul Muttalib. Ada ulama yang mengatakan, dan ini jumhur ulama banyak ya, mengatakan Abdul Muttalib berada dalam fitrah, masa fitrah, di mana masa fitrah itu belum ada nabi. Seseorang yang meninggal dunia dalam kondisi belum ada nabi, belum ada risalah, maka dia dianggap meninggal di waktu masa fitrah, dan mereka akan dimasukkan ke surga. Ada seperti itu. Maka kalau itu tafsirannya, ketika Abu Thalib mengatakan saya berada pada agama Abdul Muttalib, bisa juga dikaitkan dengan agama fitrah ini. Ini ada satu pendapat ya. Bahkan ada buku, dan buku itu ada di rumah saya. Judulnya Iman Fir'aun. Fir'aun itu beriman kepada Allah. Dan dalam buku itu juga disebutkan iman Abu Talib. Jadi Abu Talib juga beriman kepada Allah. Ada satu buku, dan buku itu ada di rumah saya. Dan itu bukan pendapat yang rajih, bukan pendapat yang kuat, tapi pendapat yang seperti saya sebutkan tadi. Ada alasan-alasan yang mereka ambil satu kesimpulan bahwa Fir'aun ini beriman. Kalau Fir'aun jelas dalam Al-Quran, ketika dia mau meninggal dunia, tenggelam di Laut Merah, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Saya beriman, dia mengakui, saya beriman dengan apa yang diimani oleh Banu Israel. Itu dalam surat Yunus. Kalau dia sudah mengakui saya beriman dengan apa yang diimani oleh Banu Israel, berarti kan beriman. Nah, maka nanti ada hadis yang Rasulullah sampaikan, Allah tidak menerima taubat seseorang kalau sudah yugargir, sudah sampai nyawanya di kerongkongan. Itu tidak diterima lagi. Kemudian dijawab lagi. Pada saat Fir'aun mengatakan amantu, saya beriman, nggak mungkinlah Fir'aun nyawanya sudah di kerongkongan. Kalau nyawa seseorang sudah di kerongkongan, itu orang cenderung nggak bisa lagi berbicara. Tapi Fir'aun masih bisa mengucapkan dengan ucapan yang jelas. Amantu bima amanat bihi Banu Israel. Saya beriman dengan apa yang diimani oleh Banu Israel. Nah, maka dari dalil-dalil seperti itu, sebagian ulama menyimpulkan Fir'aun juga dikategorikan dalam orang masuk Islam, itu beriman kepada Allah. Tapi Nabi Musa pernah berdoa, karena marah sekali kepada Fir'aun. Ya Allah, jangan jadikan Fir'aun ini beriman hatta yarahul azab al-alim, sampai dia merasakan azab yang pedih. Itu doa Nabi Musa. Kemudian ada jawaban dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa Fir'aun ini tidak beriman, termasuk istrinya Asiyah yang beriman. Wa daraballahu mathalan imra'ata Lut dan imra'ata Fir'aun. Allah menyebutkan perumpamaan istri Nabi Lut yang berada pada seorang suami yang saleh, tapi istri yang jahat. Kemudian perumpamaan lain seorang perempuan yang saleh, Asiyah, yang berada pada suami yang jahat, kebalikannya. Jadi di situ disimpulkan bahwa Fir'aun penjahat, tidak beriman. Kita tidak mengambil satu kesimpulan yang mana yang paling tepat tentang pendapat ini, tapi kita ingin sampaikan bahwa ada ya, di kalangan para ulama yang mengatakan, bahkan mengarang sebuah buku yang mengatakan Fir'aun itu beriman dan Abu Thalib juga beriman. Di antara alasan yang menunjukkan bahwa Abu Thalib tidak tergolong dalam orang yang beriman, Rasulullah pernah ditegur oleh Allah
pada saat tidak berhasil membujuk Abu Talib untuk mengucapkan kalimat tauhid. Apa kata Rasulullah? La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Saya akan terus meminta ampun kepada Allah supaya engkau diampuni selama saya tidak dilarang. Maka Allah menurunkan ayat, Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak layak bagi nabi, tidak layak bagi orang-orang Islam, orang-orang yang beriman untuk memohon ampun kepada orang musyrik. Ini ayat ini Allah turunkan setelah Rasulullah tadi mengatakan, saya akan meminta terus pengampunan untuk dirimu kepada Allah selama saya tidak dilarang. Kemudian juga Allah menurunkan ayat, Innaka la tahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, tapi Allah lah yang memberi petunjuk terhadap siapa yang Allah kehendaki. Ini salah satu hadis yang menjawab bahwa Abu Talib tidak beriman. Kemudian dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aghlaita an ammik fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka. Apakah engkau ya Rasulullah tidak bisa memberi apa-apa untuk pamanmu, padahal pamanmu selama ini selalu memberi dukungan kepadamu dan selalu memberi perlindungan kepadamu dan marah kalau ada orang yang memarahimu. Maka Rasulullah menjawab, huwa fi dahdah minna. Pamanku itu berada pada siksaan yang paling ringan di dalam api neraka. Jadi masuk neraka. Kan beriman. Kalau beriman enggak masuk neraka. Pamanku ini berada fi dahdah. Dahdah itu maknahu al-qalil, ya. Bagian terkecil, bagian yang terendah di bagian minna dari api neraka. Walaula ana, sekiranya karena bukan diriku, selama ini Abu Talib selalu memberi perlindungan kepada Nabi, membantu Nabi, peduli kepada Nabi, melindungi dakwah Nabi. Sekiranya karena bukan diriku, kata Rasulullah, ini keadilan Allah, ya, lakana fid darkil asfali minan nar. Sungguh pamanku itu berada di bagian terendah dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari, bab kisah Abi Talib, cerita tentang Abu Talib, riwayat Bukhari. Sekiranya karena bukan diriku, maka pamanku itu Abu Talib berada di bagian terendah, terbawah, tersulit di dalam neraka. Ini karena keadilan Allah. Maka dulu pernah kita sebutkan, ternyata orang kafir itu derajat mereka di dalam neraka itu berbeda juga. Ada orang kafir seperti Abu Jahal, ya, Abu Lahab, itu Fir'aun. Kalau kita simpulkan Fir'aun itu masuk neraka, kafir, maka orang-orang yang seperti itu bagian terendah, paling susah. Tapi kalau seperti Abu Talib, ya, bahkan Abu Lahab sendiri, ada seorang dimimpikan ketika datang hari Senin, Abu Lahab ini mendapat keringanan di dalam api neraka. Ditanyakan kenapa? Karena di situ di hari itu Abu Lahab pernah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Keadilan daripada Allah, ya. Orang yang pernah hatinya sedikit memberi bantuan kepada agama ini, sedikit memberi peran walaupun dia tidak Muslim. Dulu pada pertemuan lalu kita sudah menyebutkan ada 5 tokoh dari orang Quraisy. Terima kasih.